Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Fatihdiza Rahma dan NPM 221506108 dari kelas PSTID. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan database yang sudah saya buat berdasarkan praktikum eh, sistem basis data pada percobaan 5 yaitu SQL lanjutan. Nah, sebelumnya saya akan menunjukkan terlebih dahulu database yang sudah saya buat pada praktikum judul keempat yaitu SQL dasar, di mana saya membuat database mengenai absensi karyawan, di mana terdapat 5 tabel yaitu tabel admin, karyawan, absensi, cuti, dan jabatan. Nah, di sini juga saya sudah menginputkan eh, data-data dari tiap-tiap tabel yang dimana kita dapat melihatnya dengan perintah dash. Di sini ada dash pegawai yang nantinya dia akan menampilkan output dari eh, pegawai apa dari eh, tabel dan kolom yang dimiliki oleh tabel pegawai. Nah, untuk menunjukkan isi dari data dari tabel tersebut, kita dapat menggunakan perintah select from table. Nah, di sini ada saya dari tabel pegawai di mana terdapat kolom ID karyawan, NIP, nama, input foto, jabatan yang sudah terdapat datanya. Di sini terdapat 3 data yang sudah diinputkan semua. Lalu selanjutnya ada absensi, lalu ada cuti, terus ada jabatan dan admin. Nah, lalu selanjutnya kita akan eh, lanjut ke fungsi daripada SQL lanjutan. Nah, di mana di sini saya terdapat perintah select count nama from pegawai, di mana hmm, ini berfungsi untuk menghitung jumlah dari kolom nama yang ada di tabel pegawai. Apabila kita tampilkan, kita jalankan, maka dia akan menampilkan jumlah dari kolom nama yang ada di tabel pegawai. Nah, di sini dia menampilkan 3, yang berarti ada 3 kolom pada nama, 3 kolom atau 3 baris pada tabel pegawai. Nah, kita cek apakah benar. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini terdapat tiga baris, 3 baris karyawan, data karyawan yang ada di tabel pegawai. Nah, selanjutnya terdapat perintah select sum dari kolom jam dari tabel absensi yang berfungsi untuk menjumlahkan hmm, kolom jam yang ada dari tabel absensi. Nah, ketika dijalankan dia menghasilkan jumlah yaitu 270.300. Nah, di mana pada absensi kita lihat jamnya adalah jam 9, 9, 9.01, 9.02. Nah, ini oleh sum ini akan dijumlahkan yang mana menghasilkan 270.300. Lalu kita gunakan fungsi average untuk menghitung rata-rata dari kolom jam. Nah, ketika dijalankan dia menghasilkan average yaitu 9.100. Berarti dari ketiga data jam yang ada pada pada tabel absensi itu menghasilkan rata-rata sebanyak 90.100. Lalu kita menjalankan perintah select max kolom jam dari absensi. Dia akan menampilkan nilai tertinggi jam yang ada pada kolom absensi. Nah, jika kita menampilkan min, kebalikannya dia akan menampilkan nilai terkecil. Seperti yang kita tahu, kalau max-nya adalah 9/2 dan yang terkecilnya adalah jam 9. Lalu selanjutnya, eh, nah
ini tuh dia berfungsi untuk menampilkan eh, ID absen dari dari tabel absen dan menampilkan nomor ini pertama. Yang paling pertama, baris paling pertama di eh, tabel absensi. Nah, ketika kita jalankan dapat dilihat bahwa eh, baris paling pertama dari ID absen di kolom absensi di kolom ID absen di tabel absensi itu adalah ABS1. Begitu juga dengan nama dari kolom nama dari tabel admin, yaitu ada Cia, lalu kita bisa menjalankan fungsi lainnya lagi, yaitu select queue case nama from pegawai, di mana fungsi ini tuh berguna untuk mengubah data di kolom nama yang ada di tabel pegawai menjadi huruf kapital. Kita jalankan. Nah, ini dia menjadi Della Cia Ali dengan huruf kapital. Lalu kita dapat mengubahnya lagi menjadi huruf lowercase semua dengan menggunakan perintah select L case nama from pegawai. Ini adalah nama kolom dari tabel pegawai. Kita jalankan. Nah, yang sebelumnya dia menjadi huruf kapital, sekarang dia semuanya menjadi huruf kecil. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan select mid nama 14 from pegawai. Nah, dia ini akan menampilkan eh, nama dengan hanya 4 karakter dari tabel pegawai. Kita jalankan. Nah, Del, Cia, dan Ali. Tuh. Lalu selanjutnya ada select length nama as status from pegawai yang berfungsi untuk menampilkan panjang karakter dari kolom nama yang ada di tabel pegawai. Nah, ini ada pada baris pertama itu ada 5, 3, dan 4. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi join, di mana fungsi join ini terdapat digunakan untuk menggabungkan baris dari dua atau lebih tabel berdasarkan kolom yang sama di antara keduanya. Nah, yang pertama itu ada inner join, di mana di sini terdapat perintah select eh, kolom pegawai dot jabatan, koma jabatan dot nama jabatan yang berarti memilih data dari tabel pegawai kolom jabatan dan tabel jabatan kolom nama jabatan dari tabel pegawai digabungkan dengan tabel jabatan on pegawai jabatan sama dengan jabatan nama jabatan. Ketika kita running, nah di mana inner join ini kan dia menampilkan semua baris yang memiliki setidaknya satu nilai yang cocok di kedua tabelnya. Nah, pada tabel pegawai dan pada tabel pegawai dan jabatan ini eh, di kolom jabatan dan nama jabatannya dia itu sama-sama memiliki data SPV dan manajer. Jadi dia akan menampilkan keduanya. Nah, apabila salah satunya tidak sama, maka satunya itu dia akan nol gitu. Nah, selanjutnya eh oh, nggak salah itu mesti yang right right outer join dan left outer join. Nah, selanjutnya terdapat right outer join di mana dia ini akan memilih semua data dari tabel B bersama dengan record dari tabel A di mana kondisi join terpenuhi jika semuanya ada. Nah, kita jalankan di mana di sini terdapat select cuti dot alasan dan pegawai dan nama from cuti right outer join pegawai on cuti alasan sama dengan pegawai nama. Nah, ini kan dia menggabungkan tabel cuti dan pegawai, di mana di pegawai ini dia menggunakan kolom nama dan cuti menggunakan kolom alasan. Nah, dia ini menampilkan
Nah, di write outer join ini dia akan mengambil nilai yang eh, nilai dari kolom kiri yang sama dengan nilai dari kolom kanan. Tapi karena di sini data yang ada di kolom kiri tidak ada yang sama dengan di kolom kanan, maka dia tuh nilainya nol. Lalu selanjutnya eh, ada left join, di mana left join ini memilih data dari tabel A bersama dengan record dari tabel B, di mana kondisi join terpenuhi jika semuanya ada. Nah, di sini kita terdapat perintah select pegawai.id karyawan, pegawai.nama as nama karyawan, absensi.id absen, absensi.jam, absensi.tanggal input as tanggal absensi, koma absensi dot keterangan from pegawai, left join absensi on pegawai, nip sama dengan pegawai absensi nip. Nah, ketika kita jalankan, maka dia akan mengambil data ID karyawan dari pegawai dan nama karyawan seba ID karyawan dari pegawai dan nama pegawai itu diganti menjadi nama karyawan. Nah, karena dia akan melihat tabel paling kanan dari data yang cocok dengan tabel kiri, karena nilainya datanya adalah tidak ada yang sama, kosong, sehingga dia bernilai nol. Nah, left join dan eh, right join ini tuh hampir sama, cuma dia bedanya adalah dari mana dia mengambil datanya aja. Nah, terus selanjutnya di sini saya punya full outer eh, full outer join, di mana dia ini menggabungkan seluruh data dari left dan right join yang menggabungkan semuanya tuh yang sama. Nah, tapi karena tadi di left dan right joinnya itu datanya kosong, jadi ketika digabungkan dia sama-sama datanya itu kosong gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.